Perkenalkan, nama saya Novita Rahmadania Hadi, NIM 19237356554 dari kelas 4 TKJD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa penjelasan singkat, pengertian protokol, routing, dan OSI layar. Yang pertama, pengertian protokol. Protokol adalah sekumpulan peraturan atau perjanjian yang menentukan format dan transmisi data. Layar di sebuah komputer akan berkomunikasi dengan layar di komputer yang lain. Peraturan dan perjanjian yang dipergunakan dalam komunikasi ini sering disebut dengan protokol layar. Jenis-jenis protokol. Yang pertama, TCP/IP, kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan internet. Yang berikut, Telnet, kepanjangan dari telekomunikasi network, adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk koneksi internet atau local area network. Pemanfaatnya yaitu Network Terminal Protocol, menyediakan remote login dalam jaringan. Kemudian UDP, kepanjangan dari User Datagram Protocol, adalah transport TCP/IP yang dapat mendukung komunikasi yang on-reliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. Kemudian Domain Name Server, yang biasa disebut dengan DNS, adalah distribute database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP/IP. DNS dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Terkadang, DNS juga digunakan pada aplikasi yang terhubung langsung dengan internet. Kemudian, ada Routing Information Protocol, yang biasa disebut dengan RIP, adalah protokol yang digunakan untuk routing. Ada juga HTTPS, yang berasal dari Hypertext Transfer Protocol, yang biasa disebut dengan HTTP, yang merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. Sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasa. Kemudian ada SSH, adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file, mengendalikan pada jarak jauh, dan lainnya sebagainya. Dibandingkan dengan Telnet, protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang unggul. Di sini saya juga akan menjelaskan pengertian routing, yang bisa kita lihat di gambar sini. Routing adalah sebuah cara atau metode pengiriman paket melalui sebuah jaringan atau network menuju sumber tujuan. Di dalam OSI layar, proses routing ini terjadi pada lapisan yang ketiga, di mana menangani hal-hal yang berkaitan dengan router. Cara kerja routing. Agar routing bisa bekerja dengan baik, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu alamat tujuan atau destination address, alamat tujuan yang ingin dituju routing paket. Kemudian, mengenal sumber informasi. Router-router yang ada harus mengetahui dari sumber bisa dipelajari dan dipahami agar bisa sampai ke tujuan. Kemudian, menemukan rute. Jalur atau rute harus diketahui router agar paket bisa sampai dengan benar.
harus tahu router mana yang memungkinkan untuk network remote. Kemudian pemilihan rute. Pada akhirnya, harus tahu mana rute yang terbaik untuk setiap network remote dalam jaringan. Kemudian menjaga informasi routing. Inilah metode yang bisa menjaga rute sampai ke tujuan yang sudah diketahui sebelumnya dan yang paling sering dilalui. Di sini juga terdapat pengertian OSI layer. Yang bisa kita lihat di samping ini adalah model OSI layer. OSI layer adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itu lah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. OSI layer dibagi dalam dua grup, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer berfokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi dalam data melalui jaringan aktual. Fungsi 7 OSI layer. Yang ketujuh, application layer. Lapisan ketujuh ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Mengenai jasa untuk aplikasi pengguna, layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer, seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya, berfungsi untuk antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Mengatur bagaimana aplikasi dapat menjelaskan jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Keenam, presentation layer. Lapisan keenam ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisi ke oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang kelima, session layer. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Yang keempat, transport layer. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Ketiga, network layer. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Kedua, data link layer. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit dapat dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman perangkat keras seperti halnya media akses control address, yang biasa disebut dengan MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, braid, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control
atau yang biasa disebut LLC, dan lapisan media access control yang biasa disebut match. Yang pertama, physical layer. Lapisan pertama ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode penyialan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Sekian hasil penjelasan singkat mengenai protokol, routing, dan oscillator saya. Jika ada salah, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton.